Shalom, selamat beribadah JKI Hope di online pada hari ini. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita mengucap syukur atas semua kebaikan Tuhan. Karena kasih-Nya, karena anugerah-Nya kita dapat beribadah bersama walaupun melalui online. Mari saya undang saudara sekalian, kita mengucap syukur atas semua kebaikan Tuhan. Karena Dia kita dapat menikmati hari-hari ini. Mari kita berdoa dan mengucap syukur buat Tuhan kita. Tuhan, kami bersyukur buat semua kebaikan yang Kau berikan buat kami pada hari ini Tuhan. Karena kasih-Mu Bapa, karena anugerah-Mu Tuhan, kami dapat beribadah hari ini ya Bapa. Tuhan, kami percaya Tuhan Kamu akan memberkati setiap kami anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau untuk lebih lagi memuji memuliakan nama-Mu. Karena Engkau Allah yang layak kami sembah, Engkau Allah yang layak kami puji ya Bapa. Tuhan, kami berdoa juga ya Bapa buat persembahan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan persembahan kami Tuhan hanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Berkati Tuhan setiap tangan-tangannya sudah akan memberi persembahan untuk pekerjaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua di dalam tangan Engkau. Hanya di dalam nama Yesus Bapa kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita untuk memuji Tuhan lebih lagi, amin. Kita angkat pujian dan jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Dan menopang, tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, limburlah tanah yang siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, limburlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Mari kita angkat pujian ini lagi. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Limburlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, limburlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya, mari kita beri kemuliaan nama Tuhan kita. Di nama Tuhan kita bersyukur atas semua kebaikan-Nya, karena kasih-Nya kita dapat beribadah pada hari ini. Mari kita untuk memuji Tuhan lebih lagi. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan lebih lagi. Kebiasaannya untuk menikmati hadirat Tuhan. Mari undang jemaat Tuhan untuk menikmati hadirat Tuhan. Siapkan hati kita untuk memuji Tuhan kita lebih lagi kepada Tuhan kita. Karena Dia yang layak kita puji, karena Dia yang layak kita sembah. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat semua kebaikan-Mu.
Mari kita angkat pujian ini. Waktu Tuhan bukan waktunya kita. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Sekali kita angkat pujian dari awal. Waktu Tuhan bukan waktunya kita. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Kami bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu. Terima kasih. Kami bersyukur Bapa karena kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Glory bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat semua kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat setiap anugerah-Mu Bapa. Karena kasih-Mu Tuhan kami ada saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Layakkan setiap pujian kami Tuhan. Engkau yang layak kami puji, Engkau yang layak kami sembah. Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapak. Tuhan, kami bersyukur buat semua kebaikan-Mu Tuhan. Karena kasih-Mu Bapa kami ada saat ini Tuhan.
Terima kasih buat setiap anugerah-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami, pikiran kami Bapa, untuk mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Kami mau Bapa urapi setiap hati pikiran kami Tuhan. Kuduskan setiap hati pikiran kami Bapa. Terima kasih Tuhan buat semua kebaikan-Mu Tuhan. Dan juga berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati, urapi di dalam nama Yesus Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami siap untuk mendengarkan isi hati-Mu. Haleluya, amin. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Saya bersyukur pada sore hari ini saya masih diberi kesempatan untuk memberitakan firman Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita satukan hati untuk bersama-sama bersiap-siap untuk kita mau hati kita ini kita serahkan kepada Roh Kudus, biar Roh Kudus sendiri yang memberikan pengertian pada sore hari ini. Mari saya ajak semua berdoa bersama-sama. Tuhan, kami mengucap syukur untuk sore hari ini. Tuhan, kami diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Biar apa yang menjadi perkataan-Mu Tuhan saja yang boleh ada pada sore hari ini ya Bapa. Kami mau berdoa Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya sharing firman Tuhan ini. Engkau yang beracara Tuhan, Engkau yang take over this place ya Bapa. Roh Kudus, Engkau bekerja lebih kuat lagi Tuhan, sehingga firman-Mu ini benar menjadi pelita bagi kaki kami, terang Tuhan bagi jalan kami ya Bapa, sehingga kami dapat menghadapi hari-hari ke depan dengan kekuatan yang datangnya daripada-Mu Tuhan, dengan kebenaran yang datangnya daripada-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat sore semuanya. Apa kabarnya sore hari ini? Jadi sore hari ini saya meneruskan firman Tuhan, tema firman Tuhan yang akan kita bahas sepanjang bulannya ini, yaitu mengenai Alkitab atau firman Tuhan adalah kebenaran yang tertinggi. Nah, kita udah belajar ya dari Pastor Yuki, Pastor Nur, bagaimana sih firman itu bermanfaat buat kehidupan kita, bermanfaat untuk mengajar kita, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan. Bahkan kita sudah belajar dari Pastor Yuki bahwa ternyata firman itu harus terus kita gali, harus terus kita renungkan agar kita tidak tersesat. Oke, jadi banyak orang, saudara, walaupun sudah mengenal firman Tuhan tapi masih terjerumus ke dalam pengajaran-pengajaran yang salah. Bahkan Pastor Yuki juga menjelaskan kalau kita belajar ya dari perjanjian lama, bahkan seorang nabi pun bisa salah mendengarkan suara Tuhan. Jadi apalagi kita orang-orang yang gak pernah istilahnya seperti zaman dulu gitu loh. Kalau zaman dulu itu kan orang-orang langsung mendengarkan suara Tuhan seperti itu. Sedangkan kita sekarang, kita gak bisa. Ada beberapa orang yang punya karunia langsung mendengarkan suara Tuhan, tapi kan gak banyak. Nah, yang kita andalkan adalah firman Tuhan. Nah, sore hari ini saya ingin membawakan firman Tuhan yang berjudul apa sih itu firman Tuhan? Apa sih itu firman Allah? Jadi kita sebagai orang yang mempercayai akan Kristus, mempercayai akan karunia keselamatan, penting bahwa kita harus hidup berdasarkan firman Allah, harus hidup berdasarkan firman Tuhan. Nah, kalau kita baca balik lagi 2 Timotius 3 ayat 16-17 itu berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah, jadi kita sadar ya, melalui 2 Timotius 3 ayat 16-17 kita belajar bahwa yang namanya firman Tuhan, yang namanya Alkitab, yang namanya firman Allah itu diilhamkan oleh Allah sendiri. Jadi Alkitab atau firman Allah ini adalah sesuatu yang diilhamkan, atau dalam bahasa Yunani-nya dikatakan dinafaskan oleh Allah sendiri. Jadi benar-benar firman Tuhan itu berharga karena Tuhan sendiri yang menafaskannya, Tuhan sendiri yang mengilhamkannya. Jadi apa yang kita baca selama ini itu aslinya, asalnya dari Tuhan sendiri. Nah, banyak orang hari-hari ini mungkin aku gak punya waktu untuk baca Alkitab, aku gak punya waktu untuk dengerin firman Tuhan. Nah, hari ini saya mau mengajak, mengencourage saudara semua bahwa penting
untuk kita mengenal firman Allah. Nah, saudara, jadi kalau dari firman Tuhan 2 Timotius itu kita belajar bahwa ternyata firman itu bukan saja bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, tapi juga banyak hal yang bisa kita dapat, yang bisa kita tahu dari firman Allah. Oleh sebab itu firman Tuhan ini sangat penting sebagai pegangan dalam hidup kita. Nah, kita mau belajar hari ini bahwa apa sih firman Allah itu buat hidup kita. Sesungguhnya kenapa tuh Tuhan kasih kita firman Tuhan tuh sesuatu yang sangat penting sekali. Kenapa? Ya kan? Pertama, kita mau lihat bahwa yang namanya firman Allah itu adalah makanan untuk hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Nih, kalau kita buka di Matius 4 ayat 4 dikatakan tertulis seperti ini. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi kalau kita buka kembali ayat ini, jadi setiap firman yang keluar dari mulut Allah itu adalah makanan buat hidup kita. Kenapa? Karena manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara, coba bayangin kalau hidup kita jasmani, tubuh jasmani kita nggak makan sama sekali. Kita perlu makan pagi, breakfast. Bahkan di negara luar kita mengenal ada yang namanya brunch, ada yang namanya lunch, bahkan ada supper. Kenapa? Karena makanan ini sumber energi kita. Makanan ini sumber vitamin kita. Makanan ini sumber kekuatan buat kita. Makanan ini sumber di mana kita dapat menghidupkan tubuh ini untuk bergerak, melakukan aktivitas, untuk berpikir. Orang kalau lapar juga, saudara, gak bisa makan, dan akhirnya mempengaruhi kinerja otak jadi lemot, gak bisa berpikir. Para pria kalau gak makan, kalau kelaparan, bisa membuat emosi naik. Bayangin saudara, dikatakan manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Bayangin kalau kita sebagai orang Kristen nggak makan makanan rohani ini, apa yang akan terjadi? Maka kita nggak akan kuat menghadapi hari-hari kita. Tubuh rohani kita akan kekurangan vitamin. Tubuh rohani kita akan menjadi tubuh yang lemah. Tubuh rohani kita akan menjadi kering, yang tidak bergairah. Bahkan mungkin bukannya tidak bergairah lagi, tapi benar-benar tidak bisa menghadapi hidup yang berjalan setiap harinya. Karena dikatakan firman Tuhan berkata, peperangan kita ini bukan peperangan yang melawan darah dan daging, tapi dikatakan peperangan kita adalah peperangan melawan penguasa-penguasa di udara. Bayangin kalau kita nggak makan firman setiap harinya, kalau kita cuman hidup dari nasi aja gitu, tapi nggak pernah hidup dari firman, apa yang akan terjadi di dalam hidup kita. Firman Allah ini disediakan buat hidup kita sebagai makanan rohani kita untuk menghidupi kehidupan rohani kita. Jadi kalau makanan jasmani diperlukan oleh tubuh kita untuk bertahan hidup, maka firman Tuhan ini diperlukan untuk kehidupan rohani kita, bukan cuma soal bertahan hidup, tapi lebih dari itu, untuk kita benar-benar hidup kuat di dalam roh kita. Nah, kalau kita baca lagi 1 Petrus 2 ayat 2 berkata seperti ini, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Bayi yang baru lahir itu nggak bisa bertahan tanpa susu. Mereka nangis, minum susu kemudian diam, ya kan? Mereka ingin tidur, mereka juga minta susu. Ketika mereka bangun, minta susu lagi. Jadi all the time hidup mereka adalah berkaitan dengan susu. Nah, makanya 1 Petrus ini berkata, jadilah seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin air susu yang murni. Nah, firman itu mengajarkan
sama seperti kita diajarkan juga. Jadilah seperti bayi yang baru lahir yang mengingini susu setiap saat untuk hidupnya. Maka Tuhan lagi ngajarin kita, jadilah seperti bayi itu yang hidup oleh firman Tuhan setiap saat. Yang kalau nggak makan firman Tuhan setiap harinya tuh ada sesuatu yang kurang. Kalau nggak buka firman Tuhan setiap harinya, menjadi orang yang kurang sesuatu, kurang vitamin, kurang energi, kurang istilahnya kurang kompas, kurang GPS gitu, nggak tahu arah. Ingin itu setiap hari di dalam hidup kita, karena tanpa firman Tuhan, tanpa firman Allah, kita akan menjadi manusia-manusia yang kelihatannya aja rohani, tetapi nyatanya kita akan kurang nutrisi, kurang kekuatan, dan akhirnya kita akan menjadi mati secara rohani. Tanpa firman Allah, tanpa kita hidupi firman Allah di dalam hidup kita, maka kita akan hanya menjadi manusia-manusia yang cuma bertahan hidup, tapi sesungguhnya kita gak pernah hidup. Ingin nih firman lebih dalam lagi. Kedua, firman Allah itu adalah kebenaran. Kalau kita baca Yohanes 18 ayat 33 sampai 38, Yesus lagi diperhadapkan di depan Pilatus. Kemudian Pilatus bertanya kepada Yesus, apakah kebenaran itu? Ya kan, ini menjadi pertanyaan buat kita semua juga ya, mungkin hari-hari ini. Apakah kebenaran itu? Banyak orang mempertanyakan ini. Kita ngomong kebenaran, apa sih kebenaran itu gitu kan. Jadi kalau kita baca di Yohanes 18 ayat 38, itu Pilatus bertanya, apakah kebenaran itu? Nah, kita balik lagi sebelum pasal itu. Di pasal 17 ada peristiwa penangkapan Yesus. Jadi sebelum penangkapan itu, Yesus berdoa kepada Allah, dan dalam doanya dia berkata, aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, kepada murid-muridnya ya, kuduskanlah mereka dalam kebenaran-Mu. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi jawaban atas pertanyaan apa sih kebenaran itu sangat jelas dan sangat sederhana sekali, bahwa firman Tuhan adalah kebenaran yang di atasnya tuh kita tanpa harus merasa takut untuk dikecewakan. Kebenaran adalah kebenaran dalam arti sesuatu yang gak bisa diubah atau digantikan. Jadi kebenaran itu sesuatu yang sudah fix, sesuatu yang sudah tidak bisa dirubahkan atau digantikan. Jadi dalam hal menerima kebenaran, cuman ada dua responnya. Kita menerimanya atau kita menolaknya. Ya kan? Kalau kebenaran itu opposite-nya itu adalah kebohongan. Yang namanya kebohongan tuh memiliki banyak aspek, tapi kalau kebenaran itu ya satu-satunya hal yang tidak perlu diperbaharui. Nyatanya kebenaran hari ini, esok hari, dan ribuan tahun tetap nilainya sama. Kebenaran. Jadi nggak bisa dirubah dan nggak bisa diapa-apakan. Jadi firman itu adalah satu-satunya kebenaran yang kekal, yang dapat dipercaya, yang kita percaya dan kita tidak akan dikecewakan oleh kebenaran itu, yaitu adalah firman Allah. Firman Allah itu adalah kebenaran yang sejati, yang harusnya menjadi pegangan hidup kita sampai kita dipanggil Tuhan, karena posisinya tidak bisa digantikan dan tidak bisa ditambah-tambahkan atau dikurang-kurangin. Nah, dan kebenaran itu sifatnya tetap, seperti 1 Petrus berkata ayat 1 pasal 1 ayat 25, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Jadi 1 Petrus ini mengatakan bahwa firman yang kita terima selama ini itu sudah berlangsung puluhan ribu tahun yang lalu, diilhamkan oleh pribadi yang sama, yaitu Allah sendiri, dan pada hari ini tidak perlu diperbaharui. Sifatnya tetap sampai untuk selama-lamanya. Bahkan di Yakobus 1 ayat 17 dikatakan padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Ya, kalau manusia ya saudara, kebenaran manusia bisa berubah-berubah. Hari ini bilang A, besok bilang B. Jangankan perkataannya itu berubah dalam sehari, bisa dalam waktu 2 menit saja sudah berubah.
bayangin, sesuatu yang gampang berubah, kita pun gak bisa mengikutinya dengan pasti. Karena itu gak pasti, selalu diikuti emosi, selalu berubah-berubah. Tapi firman Allah adalah dikatakan sebagai kebenaran yang tertinggi, yang tidak ada perubahan atau pertukaran karena bayangan. Jadi inilah pentingnya mengapa kita perlu mengandalkan firman Allah dalam hidup kita, karena itu adalah suatu kebenaran yang absolut yang tidak akan diterjang oleh zaman. Nah, poin ketiga kita mau belajar hari ini, mengapa firman Allah adalah kebenaran yang tertinggi yang harus kita pegang di dalam hidup kita. Karena poin ketiga menyatakan bahwa firman Tuhan atau janji Tuhan adalah janji yang murni. Mazmur 12 ayat 6 berkata seperti ini, janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Bahkan Mazmur 119 ayat 140 berkata, janjimu sangat teruji dan hambamu mencintainya. Jadi salah satu karakteristik daripada firman Allah atau janji Allah di dalam Alkitab yang kita pelajari setiap harinya, yang kita baca, yang kita renungkan, merupakan sebuah janji yang murni. Kitab Mazmur berkata seperti itu. Jadi firman Tuhan yang keluar ini tuh bukan perkataan yang omong kosong atau enggak murni atau tersirat, segala sesuatu tersirat, tapi benar-benar berisi sesuatu yang murni. Bukan juga perkataan yang seperti minta maaf ya gitu. Yang murni, yang teruji, yang 7 kali dimurnikan dalam peleburan. Jadi saudara, kalau kita ngomongin sesuatu yang teruji, apalagi 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah, bayangin saudara, yang namanya perak yang teruji itu ketahanannya seperti apa? Karena udah 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Jadi nggak hancur-hancur. Kalau sekali saja sudah dilebur, ya kan, biasanya barang tuh langsung hancur, tapi ini perak yang teruji. Jadi janji Tuhan dikatakan janji yang murni, yang sudah teruji. Jadi kalau yang namanya perak itu sifatnya, ini sesuatu yang benar-benar sudah dimurnikan, ini akan tahan dari yang namanya karat. Walaupun logam yang lain mungkin memudar, ya kan, karena cuaca, ya kan, karena kelembapan, karena tingkat pemanasan sesuatu, tapi yang namanya perak yang sudah teruji, ya kan, dia tidak akan hancur, tidak akan kena karat, tidak akan menjadi sesuatu yang lembek, tapi benar-benar menjadi perak yang kuat, yang sudah dimurnikan, yang benar-benar sudah benar-benar pure 100%, muncul sebagai sesuatu yang sudah dihabiskan, sesuatu yang sudah tidak ada yang namanya kotoran-kotoran atau sesuatu yang tidak bercampur dengan yang lain. Itu yang dikatakan murni. Apalagi sudah murni dan sudah teruji dalam peleburan di tanah. Bisa bayangin kemurniannya, kesempurnaannya, keakuratannya. Jadi kalau ngomongin sesuatu yang dimurnikan, udah pastikan yang sempurna, yang benar-benar muncul sebagai sesuatu yang intinya, yang tidak akan berubah sifatnya karena sudah dimurnikan. Jadi sebenarnya ke firman Tuhan itu ya adalah janji yang murni, yang merefleksikan kemurnian, merefleksikan kesempurnaan dan keakuratan pengarangnya, yaitu Tuhan sendiri. Jadi bayangin, itu sangat sungguh akurat. Jadi kalau kita hidup sebagai orang percaya dan tapi kita gak pernah merenungkan firman Allah, kita gak akan pernah tahu siapa Tuhan kita sesungguhnya. Dan kita gak akan pernah tahu siapa kita sesungguhnya. Alkitab atau firman Allah ini seperti sinar yang menyinari hidup kita dari surga.
yang membuka, yang mereveal kepada kita siapa Tuhan kita, yang kita percaya, yang kita percayai memegang hidup kita. Dari mana kita tahu itu semua kalau kita gak pernah baca Alkitab, gak pernah merenungkan firman Tuhan, gak pernah menghidupkan firman Tuhan? Dari mana kita tahu itu? Dan sebaliknya, firman Tuhan itu dikatakan seperti pedang bermata dua, merefleksikan siapa Tuhan dan juga merefleksikan siapa kita di depan Tuhan. Dari mana kita tahu siapa kita kalau kita gak pernah baca Alkitab? Ketika kita baca Alkitab, kita tahu, oh, aku ini orang yang sudah dirancangkan sejak dari kandungan ibuku. Oh, aku ini precious di mata Tuhan. Aku ini berharga. Mau cari apa di Alkitab? Semua ada. Manajemen, belajar bisnis ada di Alkitab. Firman Tuhan menjelaskan. Merorganisasi orang-orang ada di Alkitab. Cara mengasihi ada semuanya di situ. Parenting juga ada di situ. Jadi Alkitab ini adalah memberitahukan kita what is life is all about. Apa sih hidup itu? Yang sesungguhnya apa? Dan kedua, Alkitab juga akan memberitahukan kita how to live life well. Akan mengajarkan kita bagaimana kita hidup di dalam kebenaran firman Allah, bagaimana hidup kita dituntun, bagaimana kita hidup benar di tengah dunia yang jahat. Alkitab juga mengajarkan kita how to find joy, how to find peace, and how to be a person with contentment. Menjadi pribadi yang penuh, menjadi pribadi yang gak kosong, menjadi pribadi yang hidup di dalam sukacita, di dalam kedamaian. Kalau kita lihat keadaan dunia sekarang ini, menemukan kedamaian, menemukan contentment, itu sesuatu yang sangat susah sekali. Tapi kalau kita melekat kepada Tuhan, kita melekat kepada firman-Nya yang merupakan janji yang murni, maka kita akan menemukan sukacita, kita akan menemukan damai sejahtera di dalamnya. Semakin hari kita semakin menggali firman Tuhan, maka kita akan hidup seperti Kristus hidup, memberikan diri untuk melayani dengan sukacita, dengan contentment. Nah, itu hal yang sangat luar biasa, saudara. Kalau kita merenungkan firman Tuhan, kita akan dapat hidup benar. Walaupun dunia ini penuh dengan kegelapan, penuh dengan confusion, penuh dengan kebingungan, pegang firman Tuhan yang di dalamnya terdapat tuntunan hidup setiap hari, yang di dalamnya banyak janji Tuhan. Tuhan kalau udah janji luar biasa, saudara. Dikatakan janjinya murni. Nggak pernah tuh janji Tuhan di dalam hidup kita batal. Nggak pernah tuh janji Tuhan di dalam hidup kita nggak pernah digenapi. Kalau kita belajar firman Tuhan, hidup rasanya tenang. Kalau kita merenungkan firman Tuhan, hidup tuh digaranti. Hidup benar-benar dijamin 100%, saudara. Tidak ada lagi rasa kekhawatiran. Nah, kalau kita baca Ibrani 4 ayat 12, dikatakan seperti ini. Firman Allah itu hidup dan bekerja. Ini saya baca terjemahan AMD ya. Dan lebih tajam daripada semua pedang bermata dua. Firman itu memotong sampai ke dalam di mana jiwa dan roh bersatu, dan sampai ke dalam pusat persendian dan tulang-tulang kita. Firman itu dapat membedakan baik buruknya semua pikiran dan niat hati kita. Nah, jadi firman Tuhan ini membersihkan, membedakan. Kita dapat membedakan, oh kita nih jadi orang nih udah baik belum? Atau masih buruk pikiran dan niat hati kita? Kalau kita gak pernah baca firman Tuhan, dari mana kita tahu hidup kita ini baik? Dari mana kita tahu hidup kita ini buruk? Dikatakan Ibrani 4 ayat 12,
Firman itu yang membedakan baik buruknya semua pikiran dan niat hati kita. Bekerjanya dua arah, bermata dua. Ya kan? Sebelum firman itu bekerja untuk mungkin orang-orang yang kita sharingkan firman Tuhan, firman itu sudah bekerja untuk diri kita dulu. Yang sampai masuk ke jiwa dan roh dikatakan, dan sampai ke dalaman pusat persendian dan tulang-tulang kita. Ini saudara, penting banget. Baca, merenungkan firman Tuhan, biar kita tahu kita ini hidup sudah baik atau belum, atau masih buruk dalam semua pikiran dan niat hati kita. Bahasa Inggrisnya berkata gini, for the word that God speaks is alive and full of power, make it active, operative, energizing, dan effective. Jadi dikatakan bahwa firman Tuhan itu aktif, operatif, energizing, dan efektif. Untuk apa? Untuk exposing, untuk mereveal, untuk mengeluarkan, untuk membedakan niat hati dan pikiran kita. Jadi sifatnya itu aktif, bekerja, nggak diem. Jadi jangan malas baca firman Tuhan, jangan malas merenungkan firman Tuhan, karena pasti firman Tuhan itu akan aktif dan energizing kita, agar kita hidup itu benar di mata Tuhan. Saudara, sesuatu yang kelihatannya simple, tapi banyak orang gak mengerjakannya. Karena apa? Karena lebih banyak alasannya. Lebih banyak excuse untuk skip firman Tuhan. Kita hari ini udah belajar 3 hal mengenai firman Allah, bahwa dikatakan firman Allah itu satu, adalah makanan untuk hidup kita. Ingat, makanan untuk hidup kita. Kalau kita aja repot-repot setiap hari mikirin mau makan apa, pagi, siang, sore, ayo pikirin juga, sediakan waktu juga untuk membaca firman Tuhan, karena itu adalah makanan buat tubuh rohani kita. Gak makan, gak dapat energi, gak dapat kekuatan, gak dapat apapun, dan pada akhirnya lama-lama kita akan menjadi kering. Sama seperti firman Tuhan, kalau kita gak pernah menyediakan waktu, lama-lama kehidupan rohani kita akan menjadi kering, dan lama-lama kita akan mati dalam rohani kita. Kedua, firman itu adalah merupakan kebenaran yang tidak ada satupun orang atau siapapun yang dapat mengubahnya, dan itu sifatnya pasti, tidak bohong. Itu adalah kebenaran. Kebenaran adalah kebenaran. Ketiga, sifatnya adalah merupakan janji yang murni, yang benar-benar murni, yang enggak, kalau kata orang zaman sekarang, tipu-tipu. Enggak ada tipu-tipu dalam janji Tuhan. Dalam firman Allah tidak ada firman yang sifatnya tipu menipu. Kita belajar hari ini 3 hal sifat firman Allah, 3 hal apa sih itu firman Tuhan. Dan kita juga belajar bahwa firman Tuhan itu bekerja di dalam hidup kita untuk membedakan baik buruknya semua pikiran dan niat hati kita. Dan satu lagi, firman Tuhan juga berkata, jika kita mengasihi Tuhan, dikatakan, jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Yohanes 14 ayat 2-3 berkata seperti itu. Ayo saudara, sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan, mengasihi Yesus, mari kita gak cuma mendengarkan, gak cuma cukup membaca, tapi mari kita merenungkan dan menuruti firman Tuhan dan menghidupkan firman Tuhan, karena itu adalah sumber kebenaran sejati di dalam hidup kita sebagai seseorang yang percaya kepada Kristus. Ingat 3 hal ini. Firman itu adalah makanan untuk kita hidup. Kedua, firman itu adalah kebenaran yang tidak dapat diubah-ubah.
Dan ketiga, firman adalah janji yang murni, yang sudah diproses, yang sudah dimurnikan. Itu aja firman Tuhan sore hari ini. Mari saya ajak saudara untuk berdoa bersama-sama, kita mengakhiri kebaktian sore hari ini, dan saya berdoa biar semua dari kita itu bergerak ayo untuk merenungkan firman Tuhan setiap harinya. Pakai waktu saudara untuk merenungkan kebaikan-kebaikan Tuhan, untuk merenungkan janji-janji Tuhan, untuk merenungkan kebenaran-kebenaran Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk kesempatan pada sore hari ini kami sudah menerima firman-Mu. Ajar kami juga sebagai anak-anak-Mu untuk terus Tuhan meluangkan waktu kami untuk menghidupi firman Tuhan, untuk berjalan di dalamnya ya Bapak. Dan kami berdoa ya Bapak, biar anak-anak-Mu yang mendengarkan sore hari ini Tuhan, biar mereka dikuatkan semakin hari semakin menjadi anak-anak yang setia mencari Engkau ya Bapak. Dan terlebih lagi Tuhan, kami berdoa ya Bapak, biar firman-firman ini Tuhan yang di-sharingkan Tuhan, Roh Kudus Engkau yang bekerja menjelaskan lebih lagi Tuhan. Karena hamba-Mu terbatas, tapi kami percaya Roh Allah tidak pernah terbatas dalam hidup kami. Bahkan kami berdoa bersama-sama pada sore hari ini membawa doa syafaat kami ke dalam tangan-Mu, berdoa memberkati bangsa Indonesia, memberkati Tuhan bangsa Australia Tuhan dalam perkembangan COVID akhir-akhir ini. Kami berdoa biar Engkau sendiri Tuhan yang turun tangan Tuhan, membawa Tuhan kesembuhan, membawa pemulihan, bahkan perekonomian Tuhan, membawa Tuhan kesegaran yang baru Tuhan. Dan juga berkati setiap pekerja-pekerja, setiap orang-orang yang bekerja di dalam pemerintahan Tuhan, menjadi orang-orang yang penuh hikmat Tuhan, penuh dengan ide-ide cemerlang Tuhan, untuk membawa bangsa-bangsa ini Tuhan untuk terus Tuhan maju di dalam Engkau ya Bapak. Kami berdoa revival terjadi untuk Indonesia, untuk Australia Tuhan. Kami juga berdoa untuk komunitas kami dimanapun kami berkomunitas Tuhan. Gembala-gembala yang ada ya Bapak, Engkau urapi sertai hidup mereka Tuhan, perjalanan hidup mereka Tuhan, pelayanan mereka ya Bapak. Dan urapi hamba-hamba-Mu ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Mari sebelum kita pulang, kita menerima berkat yang datangnya dari Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pulanglah membawa damai sejahtera yang datang dari Tuhan. Biar berkat yang datang dari Tuhan menyertai engkau kemanapun kakimu melangkah. Anak cucumu Tuhan akan diberkati menjadi orang-orang yang memancarkan kasih karunia Tuhan kemanapun mereka pergi, memancarkan kasih-Mu biar menjadi berkat kemanapun kaki mereka melangkah. Dan terimalah berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Whenever I see your face, I can see your gentle smile. Your kindness make me fall in love again. Your grace and love overflow in me. I'm loving you deeper and closer. I want to sing a love song to you, Jesus. You make me strong, you make me whole. You have redeemed me, you give me hope, you give me life. You make me strong, you make me whole. You have redeemed me, you give me hope. You give me life, I will sing a love song for you. Your grace and love overflow
loving you deeper and closer. I want to sing a love song to you, Jesus.